Dia diblokir. Kemudian ini kan dia sudah mau EKTP. Tapi nggak bisa karena diblokir. Diblokir ya. Nah kemudian dia minta ke sini. Minta ke di Spenduk. Kemudian dia tunggu 4 hari lagi. Untuk dia bisa rekaman KTP. Betul? Betul. Secara sistem kamu programmer. Mestinya kan bisa di sini langsung dibuka langsung dia EKTP. Sekarang aku nanya. Gini Bu, mohon maaf Bu ya, itu kan proses blokir kan macam-macam Bu ya. Ada blokir karena dia kena operasi justisi EKTP. Ya. Blokir karena operasi kebersihan. Ya. Dan macam-macam Bu ya. Setelah blokir disetujui Bu, di tempat saya buka. Disetujui itu dari mana setujunya? Dari atasan Bu, kasih dan kabin. Ngapain begitu? Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tahu di bawah itu bahwa ini kena masalah justisi, selesai, oke ditahan, kan bisa tahu sudah. Oh ini enggak bisa karena kamu ada pelanggaran, selesai. Kamu tunjukkan sidangmu dulu. Tapi kalau enggak ada, kan bisa saat itu juga kamu buka blokirnya. Kenapa harus nunggu 4 hari? Gak masuk akal kan? Ini birokrasi banget. Untuk apa dibuat elektronik? Itu kayak gitu, coba keterlaluan itu. Berapa orang harus keluar uang itu untuk riwa-riwi ke sini. Coba sekarang betapa kasihannya orang. Bawa anaknya ke sini, naik bemo ke sini, nanti balik lagi bawa anaknya. Soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua ini. Ngerti enggak? Dosa kita nih. Ya seorang itu. Dosa loh kalian-kalian. Iya kalau nggak ada apa-apa di jalan. Kalau ada apa-apa. Satu itu. Kemudian yang ngurus dia nggak kerja. Yang harian gajinya dipotong dia. Sehari 30.000. Siapa yang ngasih makan keluarganya kalau dipotong itu? Tolonglah pikirkan itu. Terima kasih Bu Risma memberikan saya kesempatan untuk ikut Bu Risma sejak subuh keliling-keliling di Surabaya. Ibu setiap hari seperti itu Bu? Iya. Setiap hari Bu? Setiap hari. Dan selalu menemukan hal baru yang Ibu kemudian memperbaikinya? Iya. Jadi nggak ada yang, saya ngomong gimana, saya pun sendiri nggak tahu mau kemana aku. Aku pun nggak bisa ngatur. Iya, tadi saya juga bingung. Tadi saya tanya juga, mau kemana, nggak ada yang tahu. Ibu pun nggak tahu. Nggak tahu aku juga. Loh gimana Ibu nggak tahu kok bisa Bu? Ya tiba-tiba oh pengen ke sana gitu, tiba-tiba pengen ke sana. Jadi makanya tadi juga nggak ada rencana ke situ, ke Dispenduk. Oh. Tapi tiba-tiba aku pengen ke situ. Termasuk gitu. ke Gelora Bung Tomo juga? Iya ke Gelora Bung Tomo. Sebelumnya tadi awalnya aku mau ngecek saluran untuk persiapan musim hujan itu. Tapi ternyata terus aku ingat, oh ya aku pengen lihat apa namanya sirkuitnya anak-anak gitu. Karena selama ini kita pantau terus gitu. Tiap malam itu Satpol sama Linmas itu tak suruh muter untuk hindari anak-anak balapan gitu. Anak-anak usia berapa itu Bu? SMA ke bawah lah. SMP, SMA? Iya. Nah kalau dia di sirkuit itu kan saya bisa minta pendampingan dari IMI untuk mereka bisa ngarahkan. Jadi nanti setelah itu kita akan fasilitasi. Jadi kalau ngebut di situ harus pakai peralatan yang bagus. Jadi kita juga harus minta persetujuan orang tua dan sebagainya. Termasuk pembuatan sirkuitnya juga standar. Ya, gitu standar nasional, internasional. Ya, internasional. Dan Ibu memantau itu karena mau masuk musim hujan. Pembangunannya juga tadi saya lihat juga setiap ngelihat sungai itu kayaknya deg-degan cemas gitu Bu. Iya. Iya soalnya harus persiapannya memang mateng kalau harus musim hujan. Gitu aja kadang saya juga nggak bisa mendeteksi curah hujannya setinggi apa gitu. Apalagi tahun ini diperkirakan sampai Februari tahun depan La Nina tinggi. Itu makanya saya kan juga nggak bisa mendeteksi gitu kan. Jadi persiapannya memang harus semaksimal mungkin. Coba sekarang betapa kasihannya orang bawa anaknya ke sini, naik bemo ke sini, nanti balik lagi bawa anaknya. Soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua ini. Termasuk tadi Ibu ke Disduk Capil, orang mengurus KTP. Belum 7:30, bukannya 7:30 ya Bu ya. Tapi udah begitu banyak. Pasti ada cara nanti, makanya nanti setelah ini saya juga akan ke sana. Balik lagi Bu? Memecahkan, nanti kan ini sekarang dirundingkan oleh dinas, nanti kan mereka akan menyampaikan ke saya apa namanya
solutifnya mereka. Iya. Nah nanti kemudian saya ngoreksi itu. Saya terkesima ketika Ibu melihat satu permohonan yang diblokir. Kemudian Ibu tahu semua kalau itu kemudian salah dan bisa diperbaiki di tempat itu, bukan di pusat, bukan di Kemendagri. Iya. Dari mana Ibu bisa tahu itu semua? Apa Ibu sudah Iya. riset sebelumnya sebelum datang ke sana? Enggak, karena saya berpikir itu hanya sistem manajemen elektronik. Nah, mestinya bisa dipecahkan, diselesaikan di situ. Gitu. Tapi yang jelas, yang ingin saya patahkan adalah mental blocknya itu, bahwa mereka harus mengakui bahwa itu tidak sempurna dulu. Gitu. Bagi saya itu harga yang luar biasa. Mereka mengakui bahwa iya itu tidak sempurna, tidak optimal layanannya. Nah, nanti kemudian setelah itu masalahnya apa? Saya yakin kita bisa menyelesaikan. Misalkan hambatannya, oh ya koneksi antar jaringan dengan pemerintah pusat atau apa, itu nanti kita bisa selesaikan secara teknis gitu. Tapi bahwa Ibu kemudian menemukan masalah dan Ibu langsung tahu masalahnya seperti ini, Ibu bisa langsung gambarkan dari mana kemudian seorang wali kota bisa langsung saya analisa di situ. Di situ tanpa riset sebelumnya, Bu? Enggak ada. Kenapa Ibu bisa tahu seperti itu? Apakah semua proses bisnisnya, semua saya tahu proses flowchart-nya? bisnisnya, hampir semua dinas saya tahu. Semua sistem elektronik itu proses bisnisnya saya menyempurnakan. Ibu yang menyempurnakan? Ya, saya menyempurnakan karena di bawah naik, kemudian mereka presentasi ke saya, kemudian oh ini kurang begini. Nah kadang juga mereka ngelihatnya kan cuma sektoral dinas ini, tapi kemudian ada keterkaitan sama dinas ini. Nah saya yang bisa melihat itu. Dan itu penting untuk Ibu karena untuk menyingkat birokrasi. Ya, untuk memangkas birokrasi. Kalau kemudian Ibu temukan di lapangan masih ada birokrasi yang berbelit, Ibu marah betul. Itu harus tahu gitu. Nah sementara dulu sering saya tanya, seolah-olah tidak ada masalah begitu. Iya Pak, nanti tolong saluran gendong itu dinormalisasi ya Pak. Ngomong-ngomong tuh Ibu pagi-pagi dari subuh keluar, itu Senin sampai Jumat Bu hari kerja? Enggak, Sabtu Minggu saya juga kerja. Sabtu Minggu juga? Jadi Senin sampai Minggu? Iya. Itu Enak terus kok Mas Iman. Kalau dasarnya ingin membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah orang lain, itu enak sekali. Wah, kita ketemu Bapak pakai sepeda nih? Iya. Pakai sepeda. Saya yang bawa atau Bapak yang bawa? Saya aja. Nanti saya kualat ngerjain orang tua. Kan ini saya orang tua harus gonceng anak. Oh, Ya. terima kasih Pak, senang dianggap anak ini. Nah, ini Pak.